Salam sejahtera buat kita semua. Salam demokrasi. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk join dalam diskusi Forum Tebet. Kali ini kita akan mengulas mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh Pak Luhut dan 3 ketua umum partai politik. Tema kita hari ini kita akan membahas menguak motif di balik perpanjangan masa jabatan Presiden. Belakangan ini publik sempat dibingungkan dengan adanya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Isu itu dihembuskan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat acara dialog di akun YouTube Deddy Kobuzer. Pak Luhut mengklaim memiliki big data seratusan juta rakyat Indonesia menginginkan perpanjangan jabatan. Bahkan menurut Luhut, respondennya berasal dari kader dan simpatisan partai politik, tidak terkecuali PDIP. Lalu kalau bila Luhut menyebut masa partai politik termasuk PDIP setuju dengan perpanjangan masa jabatan Presiden, berarti sama saja menegasikan sikap politik PDIP yang secara tegas dikemukakan sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri bahwa jabatan Presiden harus 2 periode karena hal itu amanah dari konstitusi. Big data yang diklaim Pak Luhut itu pun dipertanyakan banyak pihak, termasuk pakar sosial media Ismail Fahmi. Menurut analis media sosial Ron Emprit dan Kernel Indonesia itu, meski ada seratusan juta pengguna Facebook dan Twitter di Indonesia, tak semuanya tertarik untuk membicarakan perpanjangan masa jabatan Presiden. Nah, pertanyaannya mengapa Luhut begitu berani mengklaim ada ratusan juta masyarakat Indonesia menginginkan jabatan Presiden Jokowi ditambah 1 periode? Apakah Luhut tersadar bahwa pernyataannya itu kalau dalam istilah Pak Antony, Managing Director Political Economy and Policy Studies, adalah kudeta konstitusi. Bukankah perpanjangan jabatan Presiden juga menciderai sejarah reformasi yang kala itu rakyat sudah begitu marah karena Soeharto sudah terlalu lama berkuasa. Lalu selain mengklaim big data ini, Luhut juga diketahui pernah melobi 3 ketua umum partai politik yang kebetulan pernah memiliki masalah hukum atau mengutip katanya Pak Riza Ramli adalah pasien rawat jalan untuk menjadi juru kampanye perpanjangan masa jabatan Presiden. Nah, memang Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa ia tetap tunduk dan tegak pada konstitusi. Namun, mengapa Presiden Jokowi belum juga menegur Luhut sebagai anak buahnya yang telah berseberangan dengan sikap politiknya? Apakah ada agenda besar yang tengah dimainkan Pak Luhut? Apakah ini ada kaitannya juga dengan proyek ambisius pemindahan ibu kota negara? Nah, untuk membahas hal itu, kami dari Forum Tebet mengundang para analis, akademisi, aktivis, dan jurnalis yang berkompeten di bidangnya untuk membahas diskusi kita pada hari ini. Pertama ada Bung Wanto Sugito, ini Ketua Umum DPP Repdem, organisasi saya PDIP. Selamat siang, Bung Wanto. Siang, Bu. Ya, merdeka. Ya. Merdeka. Dan kedua juga ada Herdiansa, dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Selamat siang, Pak dosen. Selamat siang, Bung. Ya, selamat siang, Bung. Sehat selalu, Bung. Nah, dan ketiga nanti yang tadi saya bicarakan, apakah ada korelasinya dengan IKN, terus proyek-proyek ambisius lainnya dengan perpanjangan masa jabatan Presiden. Nah, ini penulis yang tak pernah mengenal lelah, Pak Antony Budiawan. Selamat siang, Pak Antony Budiawan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Nah, nanti kita beri kesempatan kepada pemateri-pemateri untuk memaparkan pokok-pokok pemikirannya. Setelah itu, kita akan memberikan kesempatan juga kepada peserta diskusi hari ini yang kebetulan banyak sekali kawan-kawan media di sini untuk bertanya kepada narasumber kita pada hari ini. Nah, kita dengan memberikan raise hand atau di chatting di kolom chat ya,
kawan-kawan ya. Nanti kawan-kawan bisa bertanya kepada narasumber. Nah, untuk narasumber kita pertama ini Bung Wanto Sugito. Saya mengenalnya Bung Plutuk ya, karena beliau sekarang sudah menjadi pejabat harus pakai nama asli Bung Wanto Sugito ya. Bung Wanto. Nah, soal perpanjangan masa jabatan presiden gitu, soal pemilu ditunda, ini kan pernah ada pengalaman kita ya di tahun 1969 dulu. Nah, harusnya kan ada pemilu di situ dan kemudian dirancang oleh Soeharto sehingga Pak Karno tidak diberikan kesempatan untuk maju di tahun 1971 karena beliau sudah almarhum gitu. Nah, melihat kondisi sekarang, apakah fenomenanya juga demikian? Nah, kedua ini jelas-jelas kan apa yang dikatakan Pak Luhut gitu melanggar konstitusi. Nah, Bu Mega sendiri sangat patuh dan tegak lurus terhadap konstitusi. Nah, tetapi Pak Luhut mengatakan bahwa grassroots-nya PDIP juga ada kok yang ingin perpanjang masa jabatan presiden. Nah, untuk waktu dan kesempatannya, saya silakan Bung Wanto Sugito untuk berbicara di forum ini. Silakan Bung Wanto. Siap, Bung Bowo. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bang Herdiansah, dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, juga Bang Antoni Budiawan, selamat datang Bang. Juga rekan-rekan teman-teman yang hadir, baik teman-teman pers, di sini juga banyak teman-teman pers dan rekan-rekan yang lain. Semoga yang hadir dalam kesempatan yang baik ini semua diberikan nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya rasa langsung saja rekan-rekan sekalian, belakangan memang energi anak bangsa cukup direpotkan ya soal wacana penundaan pemilu, karena terlontar juga dari pimpinan partai-partai besar, termasuk yang belakangan viral ini terlontar diucapkan langsung oleh Menko Maritim ya, Pak Luhut Panjaitan, yang dikenal juga dekat dengan Presiden Jokowi. Nah, tentu saya juga yakin betul dan saya tantang juga ya. Jadi 1000% yakin betul saya bahwa tim Pak Luhut itu tidak ada yang berani buka data 110 juta big data itu hanya kenikmatan kekuasaan lah. Jadi saya rasa hanya kenikmatan kekuasaan saja, jadi data nggak ada itu. Jadi Luhut mengatakan misal punya 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu 2024. Itu berarti total pendukungnya mewakili 57,4% dari data pengguna media sosial ya, yang disampaikan oleh data reportal yang saya baca itu. Nah, ketika kita ketahui bersama bahwa yang vokal berbicara politik itu di Twitter ya, sedangkan hanya 10.852 akun Twitter yang saya pelajari data Twitter yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pembicaraan jabatan presiden 3 periode. Jadi mayoritas dikatakan menolak, padahal user Twitter paling cerewet soal politik, kita tahu semua kan. Apalagi user kanal lain seperti Instagram, FB, presentasi bisa lebih sedikit. Jadi 110 juta big data itu sepertinya impossible ya. Itu big data apa big claim kita kan nggak tahu ya. Bisa jadi big claim. Nah, sebenarnya itu yang terlontar oleh beliau, baik pimpinan partai dan juga yang menjadi viral karena Pak Luhut yang menyampaikan melalui podcast dengan dengan Deddy Kobuser ya. Sebenarnya isu yang terlontar oleh beliau itu sudah tutup buku ya, jadi nggak perlu dibahas lagi karena secara tegas kemarin pimpinan DPR seluruhnya lengkap bersama Mbak Puan Maharani mengatakan tidak ada penundaan pemilu.
Ya, di situ hadir dalam penegasan tidak ada penundaan pemilu itu didampingi oleh pimpinan DPR yang lain, termasuk dari PKB, dari Gerindra, terus ada Pak Dasko ya sebagai Gerindra, ada Pak Mohaimin juga dari PKB, ada Pak siapa lagi dari Nasdem. Nah, dalam kesempatan kemarin, Mbak Puan itu kan sebagai pimpinan DPR menegaskan tahun 2002 ini tahapan pelaksanaan pemilu sudah akan mulai ya untuk pemilu 2024. Jadi oleh karena itu alat kelengkapan dewan yang terkait yang diminta mencermati pelaksanaan tahapan pemilu tersebut sudah berjalan, meski dari baik dari unsur kebutuhan anggaran, persiapan teknis maupun regulasi pelaksanaan. Di mana pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara ya, baik pemerintah dan DPR yang telah ditetapkan bersama, dan yang kita harapkan tentu pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas ya, dalam menyampaikan kehendak masyarakat. Tetapi saya melihat peristiwa Luhut ini menjadi pembelajaran penting lah ya, agar pembantu presiden pada hakikatnya memang harus memahami tugas pokok dan fungsinya dalam kapasitas apa beliau menyampaikan wacana tersebut. Meski memang agak sulit ya memisahkan antara pandangan pribadi dan jabatan yang melekat di dalam dirinya. Karena saat beliau hadir pada saat podcast yang lalu menggunakan PIN jabatan di kemejanya. Nah, pertanyaannya, beliau sadar tidak misal bahwa semangat demokratisasi dan kesepakatan reformasi 98 telah menetapkan bahwa masa jabatan presiden terbatas. Jadi ditandatangani langsung oleh Presiden kelima ya, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, pada amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002, itu ditandatangani masa jabatan 2 periode. Nah, jadi untuk itu konstitusi telah mengatur pemilihan umum. Jadi pemilihan baik presiden, baik legislatif dan senator ya, termasuk DPD. Nah, perintah konstitusi ini tidak boleh dilanggar dan dikhianati oleh siapapun termasuk Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Nah, oleh karena itu tentu PDI Perjuangan seperti yang telah dikemukakan oleh pimpinan-pimpinan partai kami termasuk Mas Hasto secara tegas dan lugas telah meminta Pak Luhut menyampaikan klarifikasi bahkan terkait pernyataan big data warga yang menginginkan pemilu ditunda. Meskipun kami yakin 1000% lah kami yakin tidak ada data yang bisa disampaikan oleh timnya sekalipun. Karena Luhut kapasitasnya apa? Beliau bukan pembantu presiden yang mengurusi soal politik. Jadi tidak punya kapasitas beliau menyampaikan itu juga. Gitu. Isu pemilu itu kan juga ranah Mendagri ya. Jadi kalau mau berbicara politik, hukum dan HAM, ya itu ranahnya Menko Polhukam. Tapi kalau bicara politik, demokrasi, tatanan pemerintah, itu kan Menteri Dalam Negeri. Nah, Luhut sebagai pembantu presiden seharusnya berfokus saja menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan. Nah, ini Luhut tidak memiliki mandat dari presiden untuk menyampaikan soal data, tapi dia sampaikan. Saya nggak tahu apakah faktornya karena biasanya orang kalau lagi di dalam forum-forum diskusi atau di dalam kegiatan wawancara, ada saja yang keluar yang sebenarnya punya dampak menghabiskan energi juga gitu. Jangan-jangan beliau juga keceplosan, kan kita juga nggak paham. Tapi beliau mempertahankan argumentasinya, ya tinggal kita tunggu klarifikasinya. Ya, beliau mandatnya apa itu persoalannya, tidak sesuai dengan kapasitas yang bersangkutan, berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam. Jadi saya PDI Perjuangan tuh menghimbau lah untuk kita semua membangun optimisme ya yang sedang digelorakan presiden. Jangan berbicara keberpihakan hanya pada sekelompok elit, kan begitu ya. Jadi kalau punya big data itu lebih baik diatasi untuk mengatasi kelangkaan minyak dan kenaikan harga sembako dan yang lain-lain. Nah, saya melihat pernyataan Luhut ini bertentangan memang dengan presiden itu sudah pasti ya.
karena Presiden sendiri kan sudah memutuskan dan akan melaksanakan pemilu tepat pada Februari tahun 2024. Nah, ini apa sulitnya sebagai pembantu beliau mengikuti apa yang disampaikan Presiden. Tidak perlu dia menghadirkan wacana-wacana yang menghabiskan energi anak bangsa yang seharusnya bisa produktif bicara yang lain. Jadi para pembantu Presiden itu, jadi saya tidak sebut menteri ya, pembantu lah. Jadi para pembantu Presiden itu harus betul-betul senafas dengan kepemimpinan Pak Presiden. Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat berbeda dengan Presiden. Ya. Sudah berulang kali beliau menyampaikan sikapnya dengan tegas, sepakat pemilu 14 Februari. Lalu kemudian ada pembantu Presiden membuat wacana yang tidak sehat dalam situasi politik nasional, kan jadi tidak produktif. Nah, itu yang kemudian kami harapkan agar kita semua tidak hanya masyarakat, tetapi juga pejabat publik dimanapun berada ya. Kecuali saya belum jadi pejabat lah. Tadi Bang Bowo salah itu ya kan. Saya belum di legislatif di mana, baru mau mencoba lah. Tapi kita harapkan lah agar kita semua membangun energi positif bersama Pak Jokowi. Jadi tugas PDI Perjuangan tentu sebagai pengusung memiliki kewajiban sejarah untuk membangun energi yang baik untuk kita segera bangkit, segera pemimpin setidaknya di kawasan Asia lah. Dan Jokowi kan hari ini sudah banyak menunjukkan direction yang bisa dilakukan. Nah, menganulir juga apa yang disampaikan Luhut, misalnya Litbang Kompas ya, Litbang Kompas 2 hari yang lalu juga baru merilis respon senada, misalnya responden begitu ditanya soal penundaan pemilu, banyak yang tidak setuju kan, 62,3% setuju pemilu tetap digelar pada tanggal 14 Februari. Itu 2 hari yang lalu loh, artinya merespon cepat dari wacana yang berkembang setelah dilakukan riset. 62,3% masyarakat setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024, artinya tidak setuju ditunda. Bahkan kalau pertanyaannya menyangkut penundaan karena lantaran pandemi COVID-19, malah lebih tinggi 79,8% masyarakat yakin betul pemerintah mampu mengatasi pandemi tanpa harus pemilu ditunda. Nah, itu semangatnya jelas dari gambaran yang terpotret hasil wacana yang berkembang belakangan ini. Nah, itu saja yang saya rasa ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang pasti siapapun, baik public figure atau akademisi atau siapapun, ketika menyampaikan beberapa hal ke publik, tentu harus diingat bahwa dampak terhadap publiknya akan sejauh apa gitu, apalagi sekelas pembantu presiden ya, sekelas menteri, karena apalagi beliau sering kita kenal sebagai orang dekat Pak Jokowi dan beberapa kali menjabat bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang cukup strategis. Nah, begitu beliau melontarkan sesuatu kan akhirnya menjadi viral yang menghabiskan energi yang seharusnya tidak perlu ya. Kita bisa bahas-bahas yang lain. Ya, saya rasa itu sekali lagi kepada rekan-rekan semua, untuk kita semua berpikir positif karena sesuatu yang kita pikirkan pasti kembali pada diri kita. Sekian Mas Bowo, selebihnya nanti kita bisa diskusi ringan. Ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah, Bung Klutuk. Iya. Sedikit saya ingin bertanya ke Bung Klutuk. Tadi kan sempat menyinggung mengenai kapasitasnya Pak Luhut ini sebagai apa sih? Dia kan Menko Maritim dan Investasi. Kok cawe-cawe ngomongin soal pemilu kan gitu, udah offset gitu. Nah, terus kemudian kan ini berseberangan dengan sikap politiknya Pak Jokowi yang berulang kali bicara di media, ya tetap tunduk pada konstitusi gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya kan Pak Jokowi ini kapasitasnya juga masih menjadi petugas partai. Nah, pertanyaannya apakah Ibu Mega sudah mengingatkan ke Pak Jokowi agar menegur langsung Pak Luhut gitu. Kedua nih, tadi Pak Bung Klutuk sempat menyinggung bahwa big data
Pak Luhut ini patut dipertanyakan karena di Twitter itu yang berkicau hanya 10.000 lebih gitu kan. Nah, ini artinya bisa dibilang ada kebohongan publik dong gitu. Apakah kawan-kawan di PDIP juga akan melaporkan Pak Luhut terkait soal kebohongan publik yang dilontarkannya itu gitu ke Bareskrim? Lalu ini kan kayak Pak Luhut ini seperti the real presiden aja nih. Bagaimana komentarnya, Bung Klutuk? Bisa aja Bung Bowo kan. Ya, pembantu presiden Pak Luhut kan memang tidak sesuai kapasitas dan kapabilitasnya ya untuk bicara tentang penundaan pemilu ya. Sangat jauh dari hulu dan hilirnya, nggak nyambung lah. Nah, bahwa kemudian apakah Bu Mega meminta Pak Jokowi menegur Pak Luhut, sebenarnya kan sudah terpotret dari pernyataan Sekjen Partai ya, Pak Hasto Kristianto, yang meminta kepada Pak Luhut untuk segera mengklarifikasi soal big data dan wacana tersebut ya, yang tidak elok gitu. Jadi bagi saya pernyataan pimpinan partai yang diutarakan oleh Pak Sekjen tentu sudah terrestui dan terkonfirmasi oleh Ketua Umum Partai ya, ini dalam hal ini ya Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Jadi itu juga bagian sebenarnya dari teguran politik ya, Pak Jokowi sebagai presiden yang juga sebagai kader PDI Perjuangan, juga dalam hal ini juga Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto yang sudah menegaskan di dalam beberapa media dan forum-forum yang lain juga secara eksplisit sudah tegas, tentu sudah terkonfirmasi kepada Ketua Umum Partai. Nah, soal yang kebohongan publik misalnya, ya makanya kita tinggal tunggu apakah perlu dilaporkan atau tidak, ya kita lihat perkembangan lah ya, karena dalam mengutarakan pendapat itu kan di dalam demokrasi sebenarnya satu hal yang umum ya, tetapi yang menjadi problem adalah soal big data yang dia utarakan menjadi satu kebohongan publik ya, bisa dibenarkan juga. Mengapa kemudian dia mengutarakan big data tetapi akurasi informasi yang dia sampaikan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita lihatlah perjalanan ke depannya gitu ya. Siapa tahu Pak Luhut betul-betul mau buka datanya kan. Nah, buka datanya seperti apa? Nanti jangan-jangan mengalahkan Litbang Kompas yang hampir 70% masyarakat setuju pemilu tetap digelar. Nah, ini beda-beda tipis nih, kita tidak tahu nih antara jangan-jangan dia punya litbang sendiri kan, kita nggak paham. Mas Bowo gitu ya. Terima kasih. Jawabannya sangat tegas, ya, lugas, dan oke banget, ngelit banget kalau bahasanya media ya, Bung Klutuk. Tadi organisasi saya PDIP dalam hal ini Repdem sudah sudah menuangkan pokok-pokok pemikirannya terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Dan secara tegas, PDIP mengatakan tetap tegak lurus terhadap konstitusi, sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang dan sebagaimana yang ditegaskan oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, cuma yang jadi soal itu ya, Pak Luhut yang kalau dalam bahasa sepak bola sudah offset gitu, back malah nyerang gitu kan, udah offset juga dia. Nah itu dalam kacamatanya Bung Klutuk seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke pembicara berikutnya, Bung Herdiansah Hamzah, untuk menyampaikan pokok-pokok pemikirannya terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden yang menjadi polemik di masyarakat. Tadi Bung Klutuk sempat menyinggung bahwa ini ada pekerjaannya Pak Luhut yang tidak sesuai dengan bidangnya gitu. Dia bicara sebetulnya kapasitas Kemendagri. Dalam kacamata Bung Herdiansah Hamzah, ini dalam konteks ini bagaimana? Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan Bung Herdiansah. Ya, terima kasih Bung Bowo. Tadi sebelum diskusi ada kawan yang nanya menyediakan atau buat slide presentasi nggak? Saya bilang nggak. Sore hari ini mungkin saya jadi penganut mazhab Marsilam ya.
Marsilam Simanjuntak ini Menteri Hukum dan HAM di masa Gus Dur, atau kalau dulu Menteri Kehakiman ya. Marsilam pernah ngomong ada 3 hal yang tidak penting katanya di dunia ini. 1, kapitalisme, kedua berdebat mengenai iman, dan ketiga ya PowerPoint. Itu dianggap tidak penting oleh Marsilam. Jadi kawan-kawan, sebelum sampai ke sana, saya pikir ada 3 hal yang saya mesti suka tidak suka harus saya komentari dari pernyataannya atau apa yang disampaikan oleh Bung Wanto tadi. 1, soal 110 juta data atau big data yang diklaim oleh Luhut ya. Saya pikir kendati 250 juta sekalipun itu tetap tidak akan ada pengaruhnya dengan cara kita memandang konstitusi begitu. Jadi urusan konstitusi itu tidak ada kaitannya dengan suka tidak suka, tidak ada kaitannya dengan popularitas seseorang dan lain sebagainya. Kalau kemudian dia sudah sampai pada 2 kali masa jabatan sebagaimana perintah konstitusi, ya selesai. Mau malaikat yang turun ke bumi sekalipun dia tetap harus selesai gitu. Kalau kita bicara soal cara pandang konstitusional kita. Nah, yang kedua, soal penundaan pemilu. Tadi juga sempat disinggung bahwa Mbak Puan bersama pemerintah dan KPU kemarin itu sudah menyampaikan bahwa proses pemilihan umum tetap jatuh di tanggal 14 Februari 2024. Mungkin bagi sebagian orang itu selesai perdebatan soal tunda atau tidak menunda pemilu, tetapi bagi saya, sepanjang PKPU mengenai jadwal dan tahapan itu dikeluarkan oleh KPU, maka ini masih ada soal gitu. Ini juga bicara soal karena jadwal dan tahapan yang seyogyanya dibuat melalui PKPU akan menjadi dasar anggaran itu diketuk palu, maka sebenarnya perdebatan mengenai penundaan pemilu juga tetap menyisakan persoalan bagi saya. Jadi itu belum clear gitu ya. Kemudian yang ketiga, dan yang tidak kalah penting sebenarnya adalah soal pertanyaan Bung Bowo ke Bung Wanto tadi. Kok Luhut cawe-cawe gitu ngomong soal penundaan pemilu, apa kapasitasnya gitu. Menurut saya itu ada 2 hal kenapa sampai kemudian PDIP, partainya Bung Wanto, tanda petik ya, quote and quote tidak menegur Luhut ya. 1, karena memang itu diskenarokan bersama bisa jadi seperti itu. Yang kedua, bisa jadi memang PDIP sendiri itu khawatir dan takut dengan seorang Luhut gitu kan. Cuma 2 itu sebenarnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya Bung Wanto harus menjawab gitu. Bagaimana posisinya Luhut di pemerintahan, terutama di dalam lingkar kekuasaan istana. Jadi itu 3 hal yang harus saya komentari sebelum sampai kepada cara pandang pribadi saya mengenai isu penundaan pemilu dan 3 periode. Jadi kawan-kawan sekalian, penundaan pemilu ataupun 3 periode sebenarnya adalah ujungnya, hilirnya adalah bicara soal perpanjang masa jabatan. Sebenarnya kalau bicara soal amandemen konstitusi itu bukan hal yang tabu gitu ya. Toh Soekarno dulu dan founding fathers yang menyusun undang-undang dasar juga sudah pernah mengatakan bahwa undang-undang dasar kita ketika itu dibuat dalam waktu atau dalam tempo cepat. Mereka sebut sebagai revolution groundwork gitu. Jadi kalau kemudian ada perubahan-perubahan menyesuaikan kondisi zaman yang akan dilakukan di masa depan, itu adalah hal yang lumrah. Tetapi pertanyaannya adalah apakah perubahan atau amandemen konstitusi itu memiliki raison d'être yang berkaitan dengan ya hal yang fundamental bagi negara gitu. Kalau kita mencontoh misalnya Amerika Serikat itu sudah 27 kali dilakukan amandemen terhadap konstitusinya. Kita baru 4 kali gitu ya. Tetapi keseluruhan amandemen yang dilakukan baik di Amerika dan termasuk kita 4 kali itu 99 sampai 2002 itu berkaitan dengan hal-hal yang sangat fundamental gitu. Bicara soal hak asasi manusia, bicara soal struktur ketatanegaraan, bicara soal bagaimana kita mengelola negara ini, itu berkaitan dengan hal-hal yang kita kualifikasikan sebagai hal yang fundamental. Nah, kalau kemudian upaya penundaan pemilu itu coba untuk digulirkan terus-menerus, karena bagi saya upaya penundaan pemilu dan isu 3 periode ini kan bukan lagi sekedar bahaya yang sifatnya laten ya. Dalam kacamata saya itu sudah jadi manifest sebenarnya. Kenapa manifest? Karena itu terus-menerus digulirkan oleh elit politik, tidak berhenti gitu. Kemarin misalnya ketika ada pernyataan dari Pak Jokowi yang mengatakan bahwa kita tetap harus hakul yakin istiqomah dengan konstitusi gitu ya. Kendati pun itu masih bersayap. Karena pada satu sisi Pak Jokowi juga mengatakan ya sebagai bagian dari negara demokrasi ya itu sah-sah saja lah berpendapat. Kan lucu juga, ini menurut saya pernyataan yang cherry picking juga, pilih-pilih gitu ya. Kalau HTI itu digebuk
karena dianggap melanggar konstitusi karena bicara soal hal khilafah misalnya, kenapa untuk hal-hal yang menyangkut penundaan pemilu yang nyata-nyata khianat terhadap konstitusi itu justru tidak tegas ditegur gitu ya. Apalagi yang menyampaikan adalah orang-orang yang berada di sekeliling istana. Nah, kembali ke yang tadi, soal pemilu misalnya, dalam sejarah Republik ini itu memang ada beberapa kali ya, termasuk tadi disebutkan oleh Bung Bowo, sebenarnya bukan 69 ya, 68, tetapi sebelumnya sudah pernah dilakukan penundaan pertama kali di tahun 59. 55 pemilu pertama, 59 kemudian yang sejatinya pemilu digelar itu kemudian ditunda. Bahkan ada yang mengatakan kalau seandainya pemilu 59 itu dilaksanakan, bisa jadi PKI yang memenangkan pemilu ketika itu. Kemudian 68 berdasarkan keputusan MPRS yang di ketua MPRS waktu itu adalah Abdul Haris Nasution, itu menetapkan bahwa paling lambat 1968 itu semestinya digelar pemilu. Tetapi pada akhirnya kemudian pemilu justru digelar, ditunda sampai ke tahun 1971 dengan pertimbangan seperti yang disampaikan oleh Bung Bowo tadi, ada kekhawatiran kalau pemilu digelar 68, 69 atau 70 bisa jadi kemudian ya Soekarno tetap memenangkan pertempuran di panggung elektoral di tahun kapan pemilu digelar. Terakhir kemudian di tahun 76 itu juga ditunda menjadi tahun 77 gitu. Karena ada proses penyederhanaan partai politik. Nah, yang saya mau bilang adalah bahwa sejarah penundaan pemilu 3 kali itu, pemilu pertama di 59, 55 sebenarnya, kemudian sampai pemilu kedua di 71, kemudian 76, 77 jadi ditunda, itu mengajarkan pada kita bahwa sebenarnya proses penundaan politik elektoral atau pemilu dalam hal ini itu di belakangnya penuh dengan skema politik yang sebenarnya lebih banyak bicara soal kepentingan politik golongan dan kepentingan politik pribadi masing-masing. Tidak ada hal yang fundamental yang mendorong penundaan pemilu. Coba kita lihat misalnya sekarang gitu ya. Ada 2 hal yang selalu disampaikan, yang kerap kali disampaikan oleh orang-orang di sekeliling pemerintahan sebagai alasan penundaan pemilu. Satu, misalnya bicara soal ekonomi. Kan lucu juga kalau kemudian ekonomi dijadikan sebagai alasan penundaan atau sebagai rasionalisasi penundaan pemilu itu. Loh, kalau kemudian kesulitan ekonomi, kenapa proyek prestisius IKN tetap dilanjutkan begitu? Atau mungkin kita pakai alasan yang lain. Kalau kemudian alasan ekonomi karena pandemi, toh tahun 2020, akhir 2020, pilkada serentak juga tetap dipaksakan, kendati pun dalam kondisi ekonomi yang porak-poranda gitu. Jadi sangat tidak masuk akal kalau kemudian yang dijadikan alasan penundaan pemilu itu adalah soal ekonomi. Kan itu terus yang digulirkan mulai dari Bahlil, Muhaimin, Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, termasuk juga Luhut sendiri ya. Itu bicaranya soal alasan ekonomi. Kemudian alasan yang kedua itu lebih tidak masuk akal lagi soal popularitas. Itu yang saya sampaikan di awal tadi. Ini bukan soal popularitas, ini bukan soal mereka-mereka yang dianggap baik gitu ya. Kalaupun kemudian dewa-dewa diturunkan ke bumi memimpin republik ini, ya kalau kemudian konstitusi sudah mengatakan 2 periode, ya 2 periode. Tidak boleh kemudian ada penambahan masa jabatan, karena pada sejatinya penambahan masa jabatan yang keluar dari koridor konstitusi menurut saya adalah sebuah khianat terhadap konstitusi. Nah, yang kedua, kawan-kawan sekalian, penambahan masa jabatan juga mencoba mencari pintu lain selain penundaan pemilu melalui 3 periode gitu. Sebenarnya kalau kita baca, hal pertama yang meyakinkan saya bahwa upaya menambah masa jabatan dengan isu 3 periode melalui amandemen konstitusi adalah upaya yang betul-betul khianat terhadap konstitusi. Itu kalau kita baca bagaimana suasana batin rakyat Indonesia di tahun 1998, ya Bung Wanto dan Bung Bowo misalnya adalah pelaku di 98, itu pasti paham betul bahwa suasana kebatinan rakyat Indonesia itu semacam memiliki trauma kolektif terhadap kekuasaan otoritarian Orde Baru Soeharto yang begitu sangat panjang gitu, 32 tahun. Yang kedua, kalau kita baca memori Van Tullichting, perdebatan perubahan pasal 7 di Undang-Undang Dasar yang mengatur masa jabatan 5 tahun bagi presiden dan wakil presiden, bisa diperpanjang untuk masa jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan, sebenarnya kan itu diadopsi mentah-mentah dari TAP MPR nomor 13 1998, yang berarti kenapa dia diadopsi mentah-mentah, karena memang itu sedang berusaha membungkus suasana kebatinan tadi, bahwa ini loh yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Kita tidak ingin kemudian terjebak ke dalam otoritarianisme baru
kalau kemudian perpanjangan masa jabatan itu dilabrak dengan cara melakukan amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan atau 3 periode itu. Nah, yang ketiga, saya pikir alasan yang juga mesti kita turut pertimbangkan adalah kalau misalnya kita baca bukunya Bagirmanan tentang lembaga kepresidenan, itu kan dijelaskan secara detail ketika kita berusaha belajar misalnya kenapa sih harus 2 periode dari suasana revolusioner bangsa Amerika yang kemudian yang pada awalnya hanya menjadi konvensi ketatanegaraan soal 2 periode itu, karena kan kalau kita baca pada mulanya 2 periode itu hanya konvensi ketatanegaraan ya. Jadi ketika George Washington, bapak pendiri Amerika Serikat, ditawari periode untuk yang ketiga kalinya, dia menolak. Alasannya sederhana, kalau kemudian saya menerima perpanjangan masa jabatan menjadi 3 kali dan seterusnya, itu sama saja saya menginjak-injak semangat revolusi bangsa Amerika yang melawan sistem monarki atau sistem kerajaan yang dibawa oleh pemerintahan Inggris ketika itu. Jadi memperpanjang masa jabatan bagi George Washington itu sama saja dengan ya abai dengan semangat revolusi bangsa Amerika. Itu nggak ada bedanya dengan kita. Mewacanakan saja isu 3 periode atau penambahan masa jabatan itu sama saja dengan menginjak-injak semangat reformasi apa yang sudah dilakukan oleh generasi Bung Wanto dan Bung Bowo ketika itu. Nah, konvensi ketatanegaraan itu kemudian berkembang dan dijadikan sebagai patokan untuk presiden-presiden Amerika berikutnya. Tidak ada yang kemudian melampaui 2 periode. Sampai kemudian itu diterabas oleh masa Franklin D. Roosevelt yang kemudian bahkan sampai 4 kali masa jabatannya gitu ya. Inilah kemudian yang melatar belakangi bangsa Amerika untuk melakukan perubahan konstitusi terhadap konstitusinya. Kalau tidak salah yang ke-22 kali, yang kemudian menuliskan bahwa masa jabatan presiden itu hanya boleh paling lama 2 periode. Nah, kalau kita belajar dari sana kan kurang lebih dengan apa yang kita alami di Indonesia, bahwa 2 periode itu yang tertulis di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar itu bukanlah 2 periode yang turun begitu saja dari langit, tetapi itu dengan darah dan air mata itu diperjuangkan oleh rakyat Indonesia. Kalau kemudian itu dilabrak begitu saja, ya apa bedanya kita dengan khianat terhadap bangsa dan rakyat Indonesia yang memperjuangkan 2 periode sebagai bagian dari hal yang paling fundamental di dalam perjuangan reformasi di tahun 1998. Nah, yang terakhir kawan-kawan sekalian, ada yang saya khawatirkan sebenarnya soal elit politik yang kemudian menggunakan track legalism, track konstitusi ataupun undang-undang untuk berlindung terhadap keseluruhan tindakan-tindakannya yang sama sekali tidak dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Ini yang disebut dengan gejala autokrasi legalism atau authoritarianism constitutionalism. Jadi seolah-olah semua tindakan yang diambil itu legal, padahal di baliknya atau beyond the law ada persekongkolan jahat untuk yang merampas keseluruhan hak bangsa Indonesia termasuk proses demokratisasi kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita baca apa yang ditulis oleh Huntington di dalam gelombang demokratisasi ketiga, Huntington kan selalu mengatakan bahwa ancaman terbesar demokrasi itu kan sebenarnya bukan lagi datang dari kekuatan ekstrasistemik seperti militer misalnya, TNI yang semasa Orde Baru dan lain sebagainya. Tetapi menurut Huntington, justru ancaman terbesar demokrasi hari ini adalah yang datang dari mereka-mereka yang terpilih secara demokratis. Jadi ada semacam persekongkolan yang kemudian mendesain keseluruhan undang-undang. Kalau kita belajar dari undang-undang revisi undang-undang KPK, undang-undang Minerba, MK, undang-undang Cipta Kerja dan pendekatan omnibus, termasuk undang-undang IKN, keseluruhannya dibuat itu berdasarkan kehendak orang-orang tertentu yang selama ini menyandera negara untuk kepentingan lapak-lapak bisnisnya. Makanya kalau kemudian ada kawan-kawan yang mengatakan bahwa isu penundaan pemilu yang tadi saya katakan sudah lagi bukan sekedar isu yang sifatnya laten tetapi sudah manifest, itu juga sangat berkaitan dengan kepentingan oligarki. Ada perselingkuhan antar elit politik dengan kelompok para pebisnis untuk mengamankan lapak-lapak bisnisnya. Jadi kita ambil contoh soal IKN lah misalnya gitu ya. Apa hubungannya penundaan pemilu dan IKN? Kita tahu benar bahwa IKN adalah perluasan akumulasi kapital dari kapitalisme. Bagaimana oligarki tetap berusaha melanggengkan akumulasi kapital sekaligus mempertahankan kekayaannya dengan memperluas
strategi atau lapak-lapak bisnis barunya. Nah, selama ini kan kelompok oligarki ini merasa nyaman di bawah pemerintahan Jokowi kan. Hampir semua diberikan privilege. Undang-undang dibuat sedemikian rupa untuk menguntungkan investasi. Proyek-proyek strategis nasional dipaksakan, kendati pun harus menggusur tanah-tanah rakyat dan masyarakat adat dan lain sebagainya. Jadi kenyamanan kelompok oligarki ini kemudian membuat mereka berpikir, ya kalau kemudian bisa memperpanjang masa jabatannya, ya kenapa harus menggelar pemilu? Kira-kira begitu logiknya gitu. Jadi kita memahami betul bahwa ya upaya menunda pemilu juga adalah sekaligus jalan keluar yang ditawarkan oleh kelompok oligarki untuk mempertahankan pemerintahan atau rejim Jokowi hari ini yang dianggap memberikan privilege dan kenyamanan bagi perluasan lapak-lapak bisnis oligarki selama ini. Kira-kira begitu, Bung Bowo. Terima kasih pemaparannya Bung Herdiansah. Tadi sudah kita coba simpulkan tadi yang dipaparkan oleh Bung Herdiansah bahwa masyarakat jangan terjebak soal big data 110 juta yang dipaparkan oleh Luhut gitu. Tetapi memang amanah konstitusi, terutama di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 45, nah itu presiden jabatannya hanya 2 periode. Nah, kalau kita terjebak pada data-data itu mau 250 juta, 500 juta gitu kan, maka kita melupakan sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi. Bukannya begitu ya, Bung Herdiansah? Mohon koreksi kalau bila saya salah tadi. Nah, kemudian soal perpanjangan masa jabatan presiden dengan korelasinya dengan kepentingan-kepentingan oligarki seperti pemindahan ibu kota negara dan seperti kebijakan-kebijakan terkait Omnibus Law, Undang-Undang Minerba dan segalanya, jelas-jelas ini melanggengkan bisnisnya oligarki, melanggengkan praktik-praktik jahat para kapitalisme kan begitu ya. Nah, kalau saya ada salah mohon dikoreksi Bung Herdiansah. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi Bung Herdiansah sempat menyinggung soal kepentingan-kepentingan oligarki. Nah, kali ini sudah ada narasumber kita yang paham betul gitu kelakuan-kelakuan oligarki dalam mempengaruhi penguasa. Nah, dan tulisan-tulisan ini sering kali menjadi viral. Pak Antoni Budiawan ini yang expert soal ini. Kaitannya dengan perpanjangan masa jabatan presiden dengan pemindahan ibu kota negara itu apa sih Pak Antoni? Nah, untuk waktu dan kesempatannya saya silakan Pak Antoni untuk berbicara di forum ini. Silakan Pak Antoni. Iya, terima kasih Bung Bowo. Kaitannya sih sebetulnya sangat jelas, tetapi sebelum itu coba kita melihat bahwa ini ada suatu persoalan yang sangat besar bagi bangsa kita. Tadi saya melihat bahwa Bung Herdiansah itu sudah mengungkapkannya secara sangat baik sekali. Jadi artinya adalah masa jabatan Presiden Jokowi 2024 sudah selesai, sudah tidak ada apapun lagi. Itu semua konstitusi yang mengatakan sudah 2 kali menjabat dan jabatan terakhirnya adalah 2024. Titik. Jadi tidak ada narasi-narasi lagi yang mengatakan bahwa ini adalah masih diinginkan dan sebagainya. Nah, ini yang saya sebut bahwa ini hanya bisa dimungkinkan kalau pemerintah mengkudeta konstitusi. Mengkudeta konstitusi artinya mengubah konstitusi untuk kepentingannya sendiri. Bukan untuk kepentingan rakyat, untuk melanggengkan dia punya kekuasaan. Nah, di dalam mengkudeta konstitusi ini sudah berjalan dan sedang berlangsung. Jadi bahwa ini adalah memang tadi yang dikatakan ini bukan laten lagi, bahwa ini adalah sudah real, sudah terjadi dan sedang berlangsung. Kenapa saya katakan gitu? Pertama, untuk menyatakan bahwa Pak Presiden Jokowi masih layak untuk memerintah dan layak untuk diperpanjang dengan cara menunda pemilu. Jadi apakah 3 periode atau menunda pemilu? Nah, ini dipilih menunda pemilu. Jadi ini adalah narasinya sudah ada. Terus kedua, ada dibuat semacam justification bahwa semua rakyat menginginkan bahwa ini Jokowi, bahwa alasan ekonomi, alasan rakyat dan sebagainya.
dengan survei dari Lembaga Survei dan Indonesia Laboratorium 2045, Lab 45. Nah, situ dikatakan bahwa ada keinginan dari masyarakat. Pejabat yang benar akan mengatakan, rakyat terima kasih, Anda percaya, saya stop. Jadi Pak Jokowi tidak bisa mengatakan bahwa saya taat konstitusi. Cuma mengatakan gitu, dan saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah demokrasi, saya tidak bisa melarang. Ini adalah pernyataan yang salah. Sebabnya taat konstitusi, nanti bagaimana kalau sudah dirubah, lalu mengatakan bahwa oke, Pak Jokowi ini sudah dirubah sampai nggak ada penundaan pemilu. Bagaimana? Presiden yang benar itu harus mengatakan pemilu harus dilaksanakan 2024. Jadi bukan taat konstitusi. Nah, ini tegas gitu. Jadi presiden itu harus tegas bahwa dia harus mengawal, ini ada permasalahan bangsa di depan, dan statementnya harus sangat jelas sekali. Tidak ada penundaan pemilu. Saya selesai 2024. Titik. Nah, itu jadi tidak mengundang lagi begini. Nah, terus yang ketiga adalah setelah lembaga survei diberdayakan, Lab 45 diberdayakan dengan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 70% lebih, 73,9%. Mulai propaganda dilakukan oleh Bahlil dan oleh 3 ketum partai. Ya, propaganda dilakukan bahwa ini ada yang mau dan sebagainya. Bukan hanya Luhut saja yang tidak mempunyai kapasitas. Apa kapasitas Bahlil mengatakan pengusaha mau memperpanjang, mau setuju memperpanjang masa jabatan Jokowi. Ini adalah kudeta dan harus diberhentikan. Dan kalau negara kita adalah negara hukum dan yang berani lagi, ini harus ditangkap. Bahwa Anda ini sudah melanggar konstitusi. Jangan rakyat yang melanggar konstitusi, kemudian rakyat ditangkap dengan undang-undang ITE. Nah, inilah hukum di sini tidak berlaku. Hukum tidak berlaku itu. Nah, dari 3 ketum partai ini, ya, dan Bahlil, Menteri Investasi, tidak bisa menggolkan hal itu. Lalu kemudian Luhut turun tangan. Luhut sampai turun tangan sendiri, ketemu dengan begini, lalu klaim big data dan sebagainya, itu kan gitu. Big data mereka klaim. Tetapi apakah klaimnya benar? Kalau big data tidak bisa diungkap kepada publik, maka itu tidak bisa dibicarakan di ruang publik. Pejabat negara membicarakan sesuatu di ruang publik harus bisa membuktikan. Nah, ini dia bilang tidak bisa diungkap, tidak bisa apa. Ini adalah sudah pembohongan. Dan kalau pejabat negara pembohongan kepada publik, maka ini adalah negara kita akan hancur dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak benar. Pemimpin-pemimpin bohong. Nah, ini akan membuat negara pasti mengalami kemunduran. Nah, terus kalau kita lihat, apa? Ini ada Bung Wanto. Kenapa? Sekarang ini kan perannya PDIP gimana gitu. Ini kan tidak terlepas bahwa ini adalah di belakangnya adalah yang mengusung Jokowi, ini adalah PDIP. Memang PDIP tidak bisa mendikte kalau ketika presiden sudah menjadi presiden, maka bisa mempengaruhi atau apapun, lobby-lobby dan sebagainya, tetapi itu adalah hak prerogatif presiden untuk memilih pembantunya, untuk memilih menteri. Tetapi ketika ada yang melenceng, maka bahwa sebagai partai ruling party, maka wajib untuk membuat statement tegas bahwa ini tidak benar. Jadi bukannya hanya minta data, minta klarifikasi, tidak. Kalau tidak benar bahwa presiden harus memberhentikan para menterinya yang terlibat untuk pembohongan ini. Nah, itu yang ditunggu gitu. Itu yang ditunggu. Kalau tidak ditunggu, kalau tidak dibicarakan begitu, maka bisa saja rakyat menduga-duga bagaimana posisi PDIP juga. Karena kalau kita lihat, Nasdem yang mengatakan menolak secara tegas,
didekati juga oleh Erlangga. Lalu terjadilah di situ Surya Paloh juga mengatakan kami siap untuk membahas penundaan pemilu. Jadi tidak ada yang pasti. Saya setuju dengan Bung Herdiansah. Selama ini apapun yang dikatakan, tidak ada yang pasti bahwa mereka ini stop untuk penundaan pemilu. Dan ini adalah kejahatan kepada konstitusi, kejahatan kepada kedaulatan rakyat. Dan di sini peran PDIP sebagai ruling party, dan tidak hanya cukup, saya rasa Ibu Mega sangat cukup untuk menjelaskan bahwa tidak bisa itu, tetapi penegasan itu harus dilakukan untuk menghentikan upaya-upaya yang sedang berlangsung, upaya-upaya kudeta konstitusi yang sedang berlangsung. Dengan pembohongan narasi-narasi, dengan pembohongan-pembohongan. Kalau bisa dibuktikan itu, saya siap minta maaf. Hari ini saya bicara bahwa data yang diajukan adalah data yang tidak benar, alias bohong. Selama rakyat belum bisa mendapatkan itu, saya rasa rakyat akan menuduh ini adalah suatu kebohongan. Makanya kalau kita lihat di sosial media yang mengatakan big data adalah big lies, big data, big liars dan sebagainya. Ini sudah sikap dari publik untuk menyikapi hal-hal yang seperti kayak begini gitu. Dan wibawa dari pejabat kita sudah tidak ada lagi. Nah, kita sedih bahwa bangsa ini diatur dengan pejabat-pejabat seperti begini gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini, dan kemudian mengenai hubungan dengan IKN. Jelas bahwa IKN ini adalah kita harusnya mulai tahun 2019 ya, direncanakan gitu. 2020 2024 itu akan memakai dana APBN. Lalu sudah dilaraskan ada investor dan sebagainya yang mau masuk. Terus kemudian datang pandemi dan ini terlambat. Jadi IKN ini kalau untuk pandangan dari pemerintah, saya membacanya bahwa kita membangun IKN terlambat 3 tahun. Makanya ya sampai dengan 2022 ini, makanya kita minta perpanjangan 3 tahun. Ini sikap pejabat publik, sikap pemerintah apa seperti kayak begitu gitu kan? Ini kan tidak bisa bahwa negara ini dimainkan hanya untuk itu saja gitu. Bahwa oligarkinya nanti mau bersikap, nanti mau bisa ada proyek lagi. Kalau itu ya silakan kepada presiden yang baru. Inilah sebuah negara demokrasi. Kalau mereka bisa merebut lagi ini pemerintahan, selesai ini. Bertarunglah di situ gitu kan. Jangan sampai mengkudeta konstitusi hanya untuk keperluan ini. Bayangkan kalau ini bisa dilakukan, bisa ditunda pemilu, lalu kemudian di 2027 ditunda lagi, 2020 ditunda lagi. Ini kita mau kemana? Nah, saya ingin tadi, karena ini ada kaitannya tadi yang dengan penundaan pemilu, saya mungkin ingin memberikan komentar sedikit. 55 dan seharusnya adalah 1960, 59 1960 itu adalah dekret presiden dan kemudian mengungkapkan bahwa di situ ada ini. Jadi di situ sudah bahwa itu diloloskan dengan dekret presiden. Kemudian setelah itu tidak ada terus sampai 65. Jadi bukan hanya sekali, bukan hanya 59. Tetapi harusnya itu adalah berkali-kali gitu kan. Harusnya kalau kita mau bicara 5 tahun sekali, makanya harusnya adalah 64, 65 juga harusnya ada pemilu kan gitu. Tapi ini tidak ada ya. Dan itu pada saat itu presiden adalah dipilih oleh MPR. Jadi pemilu adalah memilih DPR dan MPR, anggota DPR ya, dan nanti kemudian utusan golongan daerah. Utusan daerah dan utusan golongan. Itu kedua. Nah, sewaktu Soeharto, apapun itu, 68 kemudian dia dipilih sebagai presiden 68 sampai tahun 73. Itu adalah terms-nya. Jadi 71 itu kemudian ada pemilu, tetapi dia punya presidensial adalah 61 sampai 73. Anggota DPR 71 itu kemudian memilih kembali dan
memilih Soeharto lagi. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar bahwa yang sekarang adalah subjeknya adalah presiden. Pada saat itu subjeknya adalah pemilihan DPR dan MPR. Karena pada saat itu presiden sebagai mandataris MPR. Bisa saja dipilih yang lain. Jadi bukan pemilihan presiden. Jadi ada dua fundamental yang berbeda. Itu saya rasa tidak bisa di-compare dengan sekarang. Jadi kita tidak bisa justification yang dulu adalah kita bilang pernah ada penundaan pemilu, sekarang pun tidak apa-apa. Karena ini adalah pemilihan presiden langsung. Saya rasa itu adalah sangat berbeda sekali, sehingga penundaan pemilu yang lalu-lalu tidak bisa membuat justification seperti sekarang. Bahwa ini adalah boleh. Jangan sampai ke ruang situ. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Kesalahan yang lalu adalah kesalahan yang lalu. Seandainya pun itu kesalahan, bukannya berarti kesalahan yang lalu Anda mengatakan, saya boleh juga bersalah. Ini adalah pemikiran yang error. Jadi kita tegas, konstitusi kita sekarang mengatakan begitu, dan harus dilakukan secara itu. Tidak boleh interpretasi yang lain, tidak boleh sejarah yang lain, yang lalu-lalu itu yang tidak relevan dengan yang sekarang. Gitu. Nah, itulah bahwa dengan IKN itu ya kita lihat, bahwa saya lihat di sini adalah ada upaya-upaya untuk mengambil waktu yang hilang, tetapi sebetulnya ini bukan waktu yang hilang. Sebetulnya presiden kalau bisa menanggulangi pandemi meskipun ekonominya turun, itu adalah sudah dianggap keberhasilan. Keberhasilan ini bukannya hanya ekonomi. Keberhasilan dari suatu pemerintahan adalah mitigasi dari risiko mencoba supaya negara ini atau bangsa ini tidak terpuruk lebih dalam kalau itu dalam masalah resesi. Nah, jadi jangan sampai ini hanyalah pemikiran komersial, proyek. Nah, kalau kita lihat ini adalah kelihatan begitu. Lihat aja bangun ibu kota negara, saya nggak pakai APBN. Ini sudah salah. Saya sendiri adalah membangun ibu kota harus 100% APBN. Tidak boleh dengan swasta. Bahwa swasta itu boleh adalah hal-hal yang swasta. Tidak boleh dibilang oke bangun untuk istana, untuk DPR, untuk MPR begitu ya ininya. Lalu kemudian nanti mau diraus lah, mau ditukar dengan yang di Jakarta. Ini pemikiran konsep yang sangat salah. Tidak boleh begitu. Jadi harus APBN supaya bisa dilihat apakah ini ada korupsi atau tidak. Kalau dengan swasta, dia mengerjakan proyek, kalau dia bilang 100, kalau dia bilang nilainya 10 triliun, siapa yang tahu? Emang kita lihat lagi, dia tukar sama di sini. Ya, di sini lalu nilai berapa. Jadi tidak bisa begitu. Nah, ini adalah suatu pendekatan komersial, tidak ada satu negara pun yang membangun ibu kota dengan mengatakan saya mengandalkan investor komersial. Makanya di situ SoftBank juga mundur dan pembangunan IKN akan menjadi tidak pasti, tetapi pasti bahwa ini akan terbengkalai. Demikian Mas Bowo. Terima kasih. Tadi pemaparannya Pak Antoni sudah sangat jelas bahwa korelasinya antara IKN dengan perpanjangan masa jabatan presiden ini karena faktor pandemi ini kan mundur 3 tahun gitu, sehingga ada wacana masa jabatan presiden diperpanjang 3 tahun. Nah, ini untuk mengakomodir juga kepentingan-kepentingan oligarki. Memangnya Pak Antoni, perpanjangan ini oligarki belum kenyang-kenyang juga nih Pak Antoni, gitu. Dan kedua, ada satu persepsi di masyarakat bahwa perpanjangan masa jabatan presiden ini erat kaitannya juga dengan persoalan-persoalan KKN yang diduga melibatkan keluarganya Pak Jokowi, misalnya dalam konteks pembelian frozen food senilai 92 miliar yang diduga konon kabarnya uang dari
perusahaan-perusahaan besar lah, perusahaan besar yang pernah terjerat masalah hukum, gitu, sebagaimana yang pernah dilaporkan Ubed. Nah, jadi hanya untuk mengulur-ngulur waktu aja, gitu. Ada persepsi seperti itu, Pak Antoni. Nah, mohon waktunya Pak Antoni untuk menjawab pertanyaan itu. Apakah oligarki belum kenyang-kenyang juga, ataukah memang ini perpanjangan masa jabatan presiden juga untuk menutupi kasus-kasus hukum? Nah, silakan Pak Antoni. Kalau namanya bisa kenyang, namanya bukan oligarki. Ya, by definition oligarki adalah tidak pernah kenyang. Nah, jadi saya rasa itu yang ini. Jadi ya akan terus gitu. Makanya kita juga ada oligarki dunia. Itu bukan di dalam negeri aja, tetapi juga dia merambah ke luar negeri, merambah ke negara-negara lain yang bisa disantap. Nah, itu kan oligarki. Nah, kita juga sekarang kalau di sini habis dan sebagainya, yang mana yang ada? APBN pun dihantam kan gitu, ya. Jadi oligarki tidak ada kenyang dan mereka akan terus untuk meng-create menciptakan proyek-proyek agar dan juga pemerintahan yang mereka bisa steer, yang mereka bisa dekati untuk dapat menikmati menikmati proyek-proyek ini. Apakah ini menutup KKN? Saya rasa setiap orang bisa menduga. Ya, ada yang mengatakan tidak. Ini adalah suatu diskusi yang tidak kita bisa dapat kepastiannya. Tetapi kecurigaan itu adalah valid. Ya, kecurigaan itu valid di mana bahwa sekarang terlihat ada beberapa kasus dan KKN yang dilaporkan, dan juga itu terkait dengan petinggi yang ditunjuk untuk menahkodai ibu kota negara yang baru ini. Jadi mereka ditulis sebagai wakil kepala otorita, ya kan, yang dari Sinarmas Group itu. Ya, nah sebelumnya adalah tentu saja bahwa ini pendekatannya kepada oligarki, kepada konglomerat. Nah, bahwa di sini kaitannya ini terlalu jelas gitu, sehingga ya yang saya menulis adalah ini menciptakan blunder dengan adanya sekarang 2024 mau selesai, sekarang 2 tahun lagi habis, lalu mereka bertanya-tanya 2 tahun ini akan cepat, siapa yang bisa melindungi saya nanti? Apakah saya tidak akan terjerat lagi? Ya, kalau kita tidak mempunyai dosa, ya kita tidak akan berpikir begitu. Kalau mereka yang mempunyai dosa akan berpikir saya akan menjaga kekuasaan saya supaya jangan direbut, supaya saya bisa tetap mengamankan. Nah, itulah persepsi dari publik, sehingga dia bilang bahwa oh iya ini mau berkuasa lagi untuk melindungi, ini takut gitu. Tetapi kebijakan panik dan kalap ini menciptakan suatu kebijakan blunder. Jadi penundaan pemilu adalah kebijakan blunder. Ya, wacana untuk penundaan pemilu ini adalah sangat blunder sekali. Karena apa? Karena tidak ada rakyat yang mendukung. Rakyat tentu aja ada yang mendukung, yang dekat dengan kekuasaan, tapi mayoritas pasti tidak mendukung. Dan ternyata sebelum saya tulis itu sebetulnya belum ada survei-survei itu, tapi ternyata memang benar sebagian besar mayoritas rakyat itu tidak mendukung gitu. Jadi tidak mau, rakyat itu mau demokrasinya jangan diacak-acak. Anda udah 2 tahun selesai, saya berterima kasih kan gitu. Pada SBY selesai, kita berterima kasih. Ya sudah. Nah, itulah esensi dari demokrasi gitu. Jadi tidak ada rakyat yang mau kedaulatan rakyatnya diperkosa, tidak mau demokrasi diperkosa, itu tidak akan ini. Nah, ini kebijakan blunder. Begitu, Bung Bowo. Terima kasih. Jawabannya tadi Pak Antoni sudah menjawab 2 pertanyaan soal oligarki tidak kenyang-kenyang kalau bicara dalam konteks kekuasaan pada hari ini, karena kepentingannya sudah sangat jelas. Nah, selanjutnya kita memberi kesempatan kepada kawan-kawan untuk bertanya dengan satu lagi Mas Bowo, ini kepada Bung Wanto.
Ya. Bung Wanto, saya rasa PDI harus mengusulkan bahwa pejabat-pejabat yang bikin keruh harusnya langsung diusulkan diberhentikan saja gitu, supaya Pak Jokowi bisa langkeng 2024. Kalau tidak, Pak Jokowi takutnya diganggu. Sebelum 2024 ini akan terjadi perlawanan-perlawanan dari masyarakat yang nanti dampaknya kepada Pak Jokowi gitu. Saya mengusulkan bahwa Ya, Bang. PDI harus berada di depan. Terima kasih, Bung Wanto. Siap, Bang. Ya, terima kasih tadi statement dari Pak Antoni untuk mengingatkan PDIP untuk tegak lurus terhadap konstitusi dan demokrasi. Nah, itu harus tegas juga. Jadi Bu Mega harus mengeluarkan statement yang tegas terhadap Pak Jokowi untuk menindak para anak buahnya yang melakukan kudeta konstitusi. Nah, ini termasuk Bahlil waktu itu juga mengatakan demikian. Bung Wanto, kita sudah masuk dalam sesi pertanyaan dari teman-teman yang hadir dalam diskusi pada hari ini. Nah, kalau kawan-kawan ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, silakan membuat raise hand ya. Silakan mengklik raise hand. Nah, kebetulan ya ada dua penanya yang ngefans banget sama Bu Wanto gitu. Ampun. Ini Bung. Jadi ada teman kita dari inilah.com, Mas Iwan, ingin bertanya kepada Bung Wanto, apakah gagasan Pak Menko Luhut tentang pemilu ditunda, apakah Presiden tidak tahu? Kalau tidak senapas dengan Presiden, apakah PDIP akan usulkan Menko LBP di reshuffle? Nah, ini pertanyaannya sebetulnya sama nih. Sebetulnya bukan pertanyaannya sama, penegasannya sama dengan Pak Antoni tadi. Lalu apakah PDIP akan konsisten menoleh pemilu ditunda? Nah, terima kasih Mas Wanto. Nah, kedua nih Mas Wanto, sekalian ya, borongan ya. Bung Wanto. Nah, sekalian borongan nih pertanyaannya. Yang ini pertanyaannya dari juniornya Bung Wanto nih, anak rakyat merdeka. Itu Raiza Andini. Dia ingin bertanya tanggapannya kepada Bung Wanto soal penundaan pemilu 2024. Puan setuju tetap 14 Februari. Kalau Pak Jokowi kira-kira ikut Puan atau Pak Luhut ya, gitu kan. Nah, untuk waktu dan kesempatannya, saya persilahkan Bung Wanto menjawab pertanyaan dua wartawan dari Inilah dan Rakyat Merdeka. Nah, silahkan Bung Wanto. Oke, Mbowo, makasih. Itu dua-duanya ada Iwan tuh kayak bekas Rakyat Merdeka juga tuh IP kayak itu Inilah. Ketahuan kodenya itu ya. Oke, pertanyaannya memang cukup menarik ya. Baik Bang Antoni juga menegaskan di kalimat yang terakhir juga hal yang senada seperti yang ditanya oleh Bang IP, Bang Iwan ya, inilah.com. Jadi persoalan konsisten nggak PD Perjuangan menolak penundaan pemilu, ya yang pasti kita tegak lurus ya, konsisten ya. Makanya kita jangan bicara hal-hal yang di luar konstitusional gitu. Jadi yang pasti kalau kemudian apakah Luhut diminta oleh PD Perjuangan untuk dicopot dan sebagainya, ya karena yang punya hak prerogatif kan dalam hal ini kan Presiden Republik Indonesia ya, untuk melakukan reshuffle kabinet. Tetapi apakah sikap PD Perjuangan mendesak Pak Luhut agar dicopot sebagai menteri, itu kan nanti akan disampaikan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Tetapi yang pasti dalam hal ini Sekjen Partai Mas Hasto berkali-kali saya sampaikan juga secara legas dan tugas kan sudah meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan. Mungkin jika klarifikasi tidak tersampaikan ya pasti akan ada sikap lanjutan dari pimpinan partai ya. Jadi kita tunggu saja perkembangan sejauh ini. Karena soal soal pemilu tetap berlangsung pada tahun 2024 kan juga sudah disampaikan langsung oleh Menko Polhukam ya Pak Mahfud MD selaku pembantu presiden yang sesuai dengan tupoksinya.
Jadi pada tanggal 7 Maret yang lalu, kalau tidak salah, Pak Menko Polhukam sudah menegaskan, memastikan pemilu 2024 berjalan lancar, kata beliau, lancar, tidak memboroskan anggaran, dan itu juga perintah Presiden Jokowi gitu. Nah itu yang ingin saya tegaskan. Jadi saya rasa itu pandangan pribadinya Pak Luhut, tetapi punya dampak yang menghabiskan energi di publik pada saat ini gitu. Nah, tapi tentu kita tunggu klarifikasi yang bersangkutan. Kalau saya secara pribadi sih kalau kita kan ketua umum saya partai ya, apalagi dihimpun oleh aktivis gerakan ya, pasti keras juga sikap dengan hal-hal yang menabrak konstitusi seperti ini ya. Kalau kita sih Repdem misalnya, kalau ditanya sikapnya apa ya gampang saja, Repdem copot saja, Pak Luhut kan bisa. Tapi kalau PD Perjuangan kan ada ketua umum partai, ada sekjen partai dan sebagainya gitu. Nah saya rasa itu Mas Bowo ya. Kalau Mas Reza tadi apa tadi? Satu lagi apa tadi, Wo? Nggak kedengaran suara Dikau. Oke. Dari Raiza Andini, Rakyat Merdeka, dia minta tanggapan dari Bung Wanto soal penundaan pemilu 2024. Puan setuju tetap 14 Februari. Tapi kalau Pak Luhut sepertinya nggak setuju gitu. Kira-kira Jokowi ikut Mbak Puan atau Pak Luhut gitu? Ya sebagai pemerintah kan dengan DPR sudah membangun kesepahaman yang sama soal pelaksanaan pemilu Februari 2024 ya. Saya rasa satu irama lah ya antara DPR, antara legislatif dengan eksekutif kan senada. Luhut apa kapasitas beliau untuk diikuti kan nggak ada. Oke. Ya kan nggak perlu diikuti-ikuti. Ya kan nggak. Pembantu presiden ngomongnya ya soal investasi dan maritim saja, nggak usah ngomongin soal pemilu ya. Itu Om Bowo. Oke, sudah sangat jelas tadi ya, saudari kita dari Rakyat Merdeka. Berarti Pak Jokowi harus ikut DPR, itu pertanyaannya atau logikanya terbalik nih, gitu kan? Kalau menurut ya Bung Klutuk, bukan begitu Bung Klutuk? Nah, tapi ini menarik sekali nih soal perpanjangan masa jabatan presiden ini seperti snowball kalau katanya Bu Herdiansah, selama tidak ada anggaran yang jelas soal pelaksanaan pemilu, ini akan bergulir lagi wacana ini ke depan gitu. Nah, ini sangat dikhawatirkan dan mesti diwaspadai gitu, karena suatu waktu akan bergulir lagi selama anggaran tentang pelaksanaan pemilu itu belum jelas. Nah, bukan begitu ya, Bung Herdiansah. Nah, Bung Herdiansah, silakan. Kalau misalnya saya ada yang salah statement, mohon dikoreksi. Ya, betul, Bung Bowo. Jadi memang ada kekhawatiran ya. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa pernyataan Mbak Puan kemarin bareng dengan pemerintah dan KPU yang berkaitan bahwa hari H pemungutan suara tetap akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024 itu belum menyelesaikan masalah. Ada dua kuncinya sebenarnya. Satu, kalau kemudian PKPU mengenai jadwal dan tahapan pemilu itu belum keluar, kita juga masih belum menganggap itu adalah hal yang clear gitu ya. Karena dasar penetapan atau ketuk palu anggaran itu juga dari PKPU mengenai tahapan dan jadwal pemilu itu satu. Yang kedua, kenapa saya anggap juga belum clear? Karena ini kan terus-menerus digulirkan nih. Soal Luhut misalnya gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan ke Bung Wanto ya. Ya Luhut cawe-cawe dan terus-menerus menggulirkan isu penundaan pemilu itu kan membuat publik sebenarnya bertanya gitu ya. Apalagi PDIP, partainya Bung Wanto adalah partai yang memegang kendali di koalisi pemerintahan gitu. Kenapa sih dengan Luhut ini? Kenapa nggak berani ditegur? Makanya saya bilang tadi hanya ada dua kemungkinan gitu ya. Satu, itu memang bagian dari skenario bersama begitu ya. Memang sudah di briefing bahwa kemungkinan bahwa adalah skenario yang dimainkan secara bersama-sama oleh koalisi pemerintah. Yang kedua, ya memang PDIP dan partai-partai lain di koalisi pemerintahan yang berada di sekeliling istana itu nggak berani kepada Luhut gitu. Dan saya
malah tidak habis pikir gitu. Kalau kemudian PDIP, statement Bu Wang itu tadi mengatakan bahwa siapapun yang mengusung atau berupaya menunda pemilu adalah bagian dari apa yang kita anggap sebagai khianat terhadap konstitusi, tentunya PDIP harusnya berani juga dong vis-a-vis dengan Luhut misalnya begitu. Tadi misalnya ada yang mengusulkan tuh, bagaimana kalau kemudian coba kita estimasi apakah ada yang berani melaporkan Luhut misalnya gitu ya. Ya kalau kita mencontoh kasusnya Ratna Sarumpait misalnya, kalau kita pakai pendekatan proses hukum sebenarnya kan masih bisa tuh. Ada kalkulasi yang bisa kita mainkan di ketentuan undang-undang Kitab Hukum Pidana di tahun 1946 itu yang dikenakan terhadap Sarumpait di pasal 14 dan 15 itu kan juga memungkinkan gitu, siapapun yang berbuat onar, siapapun yang kemudian menyebarkan berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan berdampak atau menimbulkan keonaran terhadap publik, itu memungkinkan sebenarnya, tergantung bagaimana kemudian ya keberanian orang-orang yang merasa bahwa pernyataan Luhut itu adalah pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan justru merugikan terhadap koalisi misalnya dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya ujian bahwa apa yang dipikirkan, apa yang distatementkan oleh PDIP sebagai contoh misalnya, mestinya itu satu tarikan nafas dengan tindakan yang dilakukan. Ya minta dong kepada Jokowi untuk menegur, atau minta kepada Megawati misalnya untuk menegur secara langsung Luhut, agar berhenti, stop dengan semua pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan penundaan pemilu. Dan saya pikir sampai hari ini kan nggak ada tuh. Tidak ada misalnya pernyataan Luhut yang mengklarifikasi. Kalau tadi bahasanya Bung Wanto bahwa ada kok permintaan agar Luhut mengklarifikasi pernyataannya. Sampai hari ini pun tidak ada pernyataan resmi dari Luhut yang berkaitan dengan wacana atau upaya penundaan pemilu itu. Saya pikir itu, Bung Bo. Terima kasih, tadi penjelasannya sangat tercerahkan bagi kita yang hadir di forum diskusi hari ini. Terima kasih, Bung Herdiansa. Dan kali ini sudah ada penanya lagi dari kawan kita, Akbar, dari infoindonesia.com. Nah, pertanyaannya, kan tadi dibilang bahwa Luhut tidak punya kapasitas untuk berbicara soal pemilu. Tapi Luhut ini berani mengatakan hal itu. Menurut pandangan Bung Wanto dan narasumber lainnya, apakah ada yang mendorong Luhut untuk mengatakan itu? Apakah ada udang di balik rempeyek? Ya, silakan Bung Wanto dulu, baru nanti dilanjutkan oleh Bung Herdiansa. Sederhana aja ya, apa namanya, orang kalau bicara kekuasaan, apalagi ingin melanggengkan kekuasaan, motifnya ya sederhana. Menikmati kekuasaan hari ini yang ingin dipertahankan oleh yang bersangkutan, itu aja saya rasa ya kan. Apalagi selain menikmati kekuasaan yang sudah didapat ya kan. Nanti kalau post power kan nanti terjadi sindrom kan, post power syndrome ya. Dia kan sedang mengantisipasi misalnya bagaimana nggak sindrom setelah tidak berkuasa kan. Nah, jadi kita sebagai aktivis-aktivis yang punya kontribusi terhadap reformasi kan harus menjaga hasil reformasi, termasuk kekuasaan harus dibatasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Herdiansa ya. Ya kita menjagalah agar kekuasaan politik tidak lagi terulang seperti kita pernah mendapat sejarah rezim tirani Orde Baru ya, 32 tahun kita kasih kesempatan tetapi negara juga stuck. Nah, bahkan tirani, korupsi dan totaliter juga kan menjadi bangsa yang mundur kita. Nah, oleh karena itu membatasi kekuasaan itu menjadi PR semua instrumen ya, tidak hanya masyarakat, baik akademisi, termasuk partai politik, termasuk jurnalis, itu saya rasa punya peran dan tanggung jawab untuk menjaga sejarah yang kita pernah lakukan di era reformasi gitu. Nah, kalau persoalan motif ya tadi saya sampaikan sederhana, ini soal kekhawatiran sindrom setelah tidak berkuasa. Nah ya, jadi pandangan atau perspektif personal beliau dari dalam konteks itu saya rasa gitu. Ya kalau saya ditanya PD Perjuangan konsisten atau tidak, ya harus konsisten. Nah, kan kita aja belum kita saja kalau bisa pemilu digelar besok kita makan begitu ya kan. Nah, jadi kita sambut nih Bung Wanto. Ya, misalnya kan begitu, tapi karena konstitusi yang harus kita
patuhi adalah 2024 ya kan harus di itu. Tapi kalau diperpanjang ya janganlah. Pasti kalau diperpanjang motifnya sederhana ya kan, bohir-bohir yang di belakang mungkin ingin sindrom kekuasaan dan sebagainya. Nah, kita harus jaga betul gerbang-gerbang kekuasaan tersebut yang harus dibatasi. Tapi tadi ada singgungan misalnya Bang Hendriansah menyinggung soal PDI Perjuangan tidak punya sikap secara tegas. Saya rasa kan baru kemarin ya, baru 1-2 hari ini Pak Sekjen secara tegas sebagai pimpinan partai yang pasti apapun statement beliau di publik itu terkonfirmasi oleh Ibu Megawati agar Luhut segera melakukan klarifikasi. Nah, tentu kalau tidak ada klarifikasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pasti akan ada sikap kelanjutan dari pimpinan partai, begitu Bung Herdiansah ya. Ya kita tinggal tunggu saja apa kelanjutan dari episode-episode yang akan datang. Walaupun sebenarnya energi soal penundaan pemilu, wacana penundaan pemilu harusnya sudah kita tuntaskan, sudah kita selesaikan, harusnya tidak produktif lagi karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi kan pimpinan DPR RI secara kelembagaan sudah menyampaikan pemilu tetap dilaksanakan 2024, lalu kemudian ada kekhawatiran belum tentu nanti anggarannya dan sebagainya. Ya makanya oleh karena itu alat kelengkapan dewan di DPR yang terkait masalah pemilu kan diperintahkan oleh pimpinan DPR RI untuk mencermati pelaksanaan tahapan pemilu 2024, baik urusan kebutuhan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi pelaksanaan pemilu itu kan pasti akan dicermati, apalagi mayoritas partai politik yang menolak penundaan pemilu juga lebih banyak daripada yang mengusulkan penundaan pemilu ya. Dan saya rasa untuk partai politik yang mengusulkan penundaan pemilu, tobat segera daripada nanti partai politiknya tidak dipilih lagi oleh rakyat. Jangan sampai membangkitkan gairah perlawanan rakyat terhadap wacana yang rekan-rekan partai politik sampaikan. Saya rasa itu, Bung Bowo. Terima kasih tadi pemaparannya Bung Wanto, gitu, sekaligus closing statement karena saya baru tersadar udah nabrak sebetulnya waktunya. Jadi langsung closing statement aja, pertanyaan dari kawan di Info Indonesia sekaligus pertanyaan dari Saudara Yandi. Jadi kita persilahkan selanjutnya Bung Herdiansah untuk bicara sekaligus closing statement menjawab pertanyaan ini. Nah, silakan Bung Herdiansah. Saya suka dengan istilahnya Bung Wanto tadi ya. Jadi elit politik dan partai-partai yang terus-menerus mewacanakan penundaan pemilu itu ya tobat nasuha saja gitu ya. Tobat kolektif. Ya, ada pertanyaan tadi soal apa sebenarnya motif yang mendorong misalnya Luhut terus-menerus mengupayakan atau mewacanakan atau melempar wacana terkait dengan penundaan pemilu. Yang perlu kawan-kawan pahami sebenarnya adalah bahwa Luhut selain sebagai seorang politisi menempati pos Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, ya juga sekaligus adalah seorang pebisnis gitu. Kita nggak bisa menghapus jejak bisnis Luhut gitu ya. Kalau kita misalnya membaca bahwa penundaan pemilu itu punya keterkaitan dengan IKN misalnya, bahwa IKN adalah lapak bisnis yang mesti terus-menerus dipertahankan sebagai bagian dari kepentingan oligarki untuk terus mengakumulasi kapitalnya, ya kita juga tidak bisa membantah misalnya data yang disajikan oleh kawan-kawan Koalisi Bersihkan Indonesia di tahun 2019, ada laporan yang berjudul Ibu Kota untuk siapa gitu ya. Nah, kawan-kawan di Koalisi Bersihkan Indonesia ini kan melisting bahwa ada jejak Luhut Binsar Panjaitan di dalam perusahaan-perusahaan yang kemudian wilayah konsensinya itu masuk ke dalam wilayah IKN. Jadi 256.000 hektar itu ada beberapa perusahaan-perusahaan yang berada di bawah bendera Toba Bara Sejahtera yang dulunya memang mayoritas sahamnya dipegang oleh Luhut gitu ya. Kendati pun misalnya Luhut mengatakan bahwa loh kan Toba Bara juga sudah dijual, diakuisisi oleh Highland Strategic Holding yang dari Singapura, tetapi genealoginya
genealogi bisnis dan keluarga Luhut itu kan tetap ada di sana. Misalnya ada nama Pandu Satria, Pandu Patria ya. Pandu Patria ini adalah keponakan dari Luhut bin Sarpanjaitan yang juga menempati pos yang vital atau pos yang strategis di grup Toba Barat Sejahtera. Jadi kepentingan Luhut juga, kalau ada pertanyaan apa motifnya, salah satu motifnya selain bicara soal nafsu kekuasaan yang besar, ya saya pikir ini juga tidak bisa dilepaskan bahwa ada kepentingan bisnis di balik wacana penundaan pemilu. Makanya benar yang dikatakan oleh Bung Wanto, Bung Antoni bahwa ya salah satu yang membuat kelompok oligarki mendorong wacana pemilihan pemilu, ya motif terbesarnya adalah mempertahankan kekuasaan Jokowi yang dianggap selama ini memberikan kenyamanan, memberikan privilege dalam segala hal terhadap kepentingan oligarki dalam upaya mengakumulasi kapital itu. Ya, maka wacana yang ditawarkan kemudian adalah penundaan pemilu atau 3 periode, kendati pun kemudian wacana tersebut adalah wacana yang terang-terang atau secara nyata bertentangan dengan semangat konstitusi kita. Kira-kira begitu, Bung. Terima kasih Bung Herdiansah. Kurang lebih tadi statement Bung Herdiansah bisa saya simpulkan sama dengan Bung Wanto bahwa ini khawatir sindrom, intinya begitu. Nah, karena sudah menikmati kekuasaan yang begitu nikmat, nyaman, gitu. Kalau tepat waktu khawatir sindrom. Ya. Selanjutnya untuk waktu dan kesempatannya Pak Antoni sekaligus closing statement. Monggo, silakan Pak Antoni. Jadi jelas bahwa penundaan pemilu ini adalah untuk menguasai, untuk kekuasaan, untuk tetap berada di pusaran kekuasaan. Jadi bahwa kekuasaan itu nanti ekuivalen dengan proyek, dengan uang, dengan itu adalah bagian-bagian dari kenikmatan kekuasaan itu sendiri. Nah, tapi di sini saya lihat bahwa tidak mungkin, pendapat saya, tidak mungkin Luhut berkata demikian tanpa diketahui Jokowi. Jokowi tahu pasti, tapi maksudnya tanpa direstui Jokowi. Jokowi pasti bilang bahwa ini adalah ya biarkan. Jadi ini adalah sudah skenario. Nah ini yang PDIP harus benar-benar hati-hati. Ini adalah skenario. Skenarionya harus diungkapkan begitu. Harus diindikan ke kudeta konstitusi ini harus diwacanakan agar ini bisa berhasil. Jadi pelanggaran konstitusi ini untuk mengubah konstitusi ini adalah skenario besar. Ini adalah upaya besar yang saya rasa, saya yakin bahwa Pak Jokowi tahu. Tapi pertanyaannya kenapa didiamkan? Ini pelanggaran konstitusi, lalu dikatakan bahwa ini adalah wacana demokrasi. Ini menurut saya adalah sangat salah, pemikirannya sangat error kalau dikatakan ini adalah demokrasi. Karena apa? Kalau kita lihat, ini adalah semua berdasarkan kebohongan. Luhut hari ini mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan ada 110 juta netizen yang mengatakan begitu. Hari ini dimuat beberapa surat kabar, beberapa medsos gitu. Jadi ini semua komunikasi politik ini dibangun atas dasar kebohongan. Tidak ada demokrasi. Yang ada adalah pemaksaan untuk berkuasa melalui cara-cara yang tidak benar. Cara-cara kudeta konstitusi. Nah, untuk itu saya melihat peran PDIP itu harus didorong, harus menekan Pak Jokowi supaya menghentikan kegaduhan politik ini, yaitu dengan mengatakan secara tegas tidak ada penundaan pemilu. Bukannya taat konstitusi. Sebabnya kalau seandainya 14 Februari sudah ada, ya sudah dijadwalkan 14 Februari 2024. Kalau besok konstitusi diganti, emang jadwal pemilu masih berlaku? Karena menurut konstitusi kan, pemilu 2027 selesai itu jadwal, tidak ada apa-apa. Nggak ada gunanya sama sekali jadwal itu gitu. Jadi Pak Jokowi harus mengatakan tidak ada penundaan pemilu. Pemilu 2024
Saya akan selesai 2024. Saya sudah 10 tahun mengabdi dan sebagainya. Nah, di sini PDIP harus menekan sampai ke situ bahwa mungkin tidak bisa mengatakan bahwa pecat tusuk, Luhut dan sebagainya, tetapi saya rasa itu cukup. Ya, tidak ada penundaan pemilu. Nah, kami tunggu statement dari PDI untuk mendorong Pak Jokowi mengatakan itu. Kegaduhan ini selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Antoni. Nah, jadi kembali ditegaskan oleh Pak Antoni agar PDIP nge-push Pak Jokowi melakukan sikap yang sangat tegas terhadap anak-anak buahnya yang melakukan kudeta konstitusi. Kedua, Pak Jokowi harus menegaskan bahwa pemilu tidak ditunda, gitu. Dan ketiga, anggaran KPU juga harus jelas agar pelaksanaan pemilu di bulan Februari tahun 2024 berjalan dengan lancar sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang. Dan saya tidak punya kapasitas untuk menyimpulkan statement-statement dari ketiga narasumber hari ini. Ibaratnya kita tengah memasak dan kita semua koki, kita beri kesempatan kepada kawan-kawan untuk meracik masakan yang paling nikmat, paling lezat bagi publik sekalian terkait dengan menu kita hari ini, perpanjangan pemilu 2024. Motifnya seperti apa? Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bung Wanto Sugito, Ketua Umum Repdem, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Demikian juga Bung Herdiansah Hamzah dan Pak Antoni Budiawan atas waktu dan kesempatannya, ya, telah menyampaikan pokok-pokok pemikirannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam acara diskusi forum Tebet dengan tema-tema yang ciamik tentunya. Dan tentunya memberikan solusi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam merdeka. Merdeka. Terima kasih Om Bo. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bu Herdiansah, Bu Wanto, Pak Antoni, dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih.